Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita menaikkan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan Allah kita yang agung adanya. Allah melihat setiap hati kita yang menyembah. Dan Allah melihat setiap motivasi kita datang beribadah saat ini. Biar ibadah kita sungguh berkenan kepada Tuhan dan penuh hikmat untuk Tuhan.
Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita lebih lagi kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa janjinya ajaib bagi setiap hidup kita. Di dalam keadaan kita saat ini, kita tahu dan percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai hidup kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan sama-sama, aku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, taruh ke dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, taruh ke dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, taruh ke dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib, taruh ke dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan mengaku setiap dosa pelanggaran kita. Secara pribadi mari kita berdoa
mengaku dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang menerima kita. Dia Allah yang mengampuni setiap kita. Dia Allah yang memulihkan kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau beri. Dan terlebih juga kami, semua jemaat-Mu datang dan mengaku setiap dosa kami. Dan kami percaya Engkau memulihkan kami. Engkau mengampuni kami. Dan Engkau terus memberikan hati yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah yang terambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Begini firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Mari kita tetap semangat, kita memuliakan Tuhan kita yang sungguh baik bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan, kita puji Tuhan Allah yang luar biasa itu bagi hidup kita. Kita katakan, dengan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku setia. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita katakan lagi, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau pegang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita tetap semangat, kita muliakan Tuhan. Kita katakan lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Mari kita tetap bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, kita tinggikan Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Biar segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, tak pernah kuragukan akan kasih setia-Mu. Ketika Dia berfirman, Dia yang akan sembuhkan kita. Ketika Dia bersabda, Dia akan menyelamatkan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami ya Tuhan. Walau kami pada saat ini berada di tempat kami atau di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan, tetapi itu tidak membatasi kami untuk kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami ingin memusatkan hidup kami, pikiran kami, untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menyentuh hati kami ya Tuhan, serta boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau juga jamah dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, salam, selamat pagi bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan di tengah segala masalah dan juga fenomena yang terjadi, yang kita rasakan sama-sama semua, sehingga membatasi kita untuk bisa bertemu. Tetapi saya percaya setiap jemaat Tuhan, kita pasti merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Pada saat ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Majelis dan juga hamba Tuhan membuat tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu keluarga atau keluarga Kristen dan tantangan zaman ini. Saya rindu untuk kita membuka firman Tuhan yang kita ambil di dalam Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-2. Itu yang pertama, nanti kita akan lanjut di bagian firman Tuhan yang lain. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Roma pasal 12, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu saya mengajak kita juga membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan juga membacakan bagi kita, mari kita menyimak Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua bagian firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini sedang memberi sebuah informasi bagi kita bahwa ada keserupaan dengan zaman Roma, zaman Efesus dan juga hari ini. Yaitu berbicara mengenai tantangan orang Kristen, tantangan orang percaya, tantangan keluarga-keluarga Kristen. Secara tidak sadar bahwa kita ini sedang masuk di sebuah zaman yang kalau kita bisa katakan ini zaman sangat-sangat canggih sekali. Di mana segala sesuatu yang ingin kita lakukan, ingin kita dapatkan, semua itu akan menjadi mudah. Kalau dulu kita akan bersusah payah mencari informasi, sekarang informasi sudah ada di genggaman kita. Seluruh dunia ini itu ada di dalam genggaman tangan kita. Lalu dulu ketika telepon genggam itu sudah ada, orang mudah berkomunikasi, sekarang telepon genggam itu semakin hari semakin canggih. Di mana fungsinya bukan hanya lagi untuk mendapatkan kabar atau kita saling bertukar suara atau bertukar pesan, tapi lebih dari itu. Bahkan sekarang kalau kita melihat ada Google ya, Google ini memang sudah lama, tetapi Google ini semakin berkembang dan semakin canggih. Apa saja yang kita mau cari sepertinya ada di situ. Mulai dari agama, mulai dari sosial, mulai ekonomi, apa semua ada di Google. Jadi semua serba bisa dan serba-serba mudah.
Dan ini adalah zaman yang juga orang sering sebut sebagai zaman milenial, di mana ada generasi yang tumbuh di era ini atau di zaman ini, yaitu generasi milenial. Jadi di tengah kecanggihan itu ada tantangannya tersendiri. Lalu kita melihat kecanggihan manusia. Apa yang bagi kita dulu mustahil, mungkin bagi kita ini mimpi, tidak mungkin bisa terjadi. Sekarang orang bisa mengendarai mobil tanpa supir. Itu sudah mulai diciptakan, sudah dibuat, ada mungkin ratusan seperti saya baca di berita. Lalu juga China, negara China itu sekarang membuat bulan buatan. Bayangkan ini bulan, ini dibuat oleh manusia. Yang kita tahu nih semua alam ini semua diciptakan oleh Tuhan. Sekarang manusia itu sedang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah gambar Allah itu. Bahwa gambar Allah, dia sedang mengekspresikan apa yang Allah lakukan, yaitu mencipta segala sesuatu. Bisa membuat segala sesuatu. Bahkan bulan seperti di China mereka sudah taruh sekitar 500 km dari atas permukaan tanah untuk menerangi kota. Jadi itu katanya menghemat biaya listrik sekitar 1,2 triliun per tahun dengan membuat itu. Dan katanya 2021 nanti mereka akan mengorbit lagi 3 bulan buatan itu. Kita bayangkan betapa luar biasanya zaman ini. Orang semakin cerdas, orang terlihat semakin pintar. Tetapi itu juga menjadi tantangan bagi keluarga Kristen hari ini. Ada yang disebut sebagai post-truth. Ini sedikit pemahaman bagi kita. Sedikit saya mau kasih tahu bahwa apa yang disebut post-truth? Post-truth itu artinya bahwa orang tidak mengutamakan lagi data dan fakta. Orang sekarang lebih mengutamakan perasaan. Apa yang saya suka, apa yang menurut saya benar, itu yang benar. Saya tidak perlu tahu apa kata orang. Sehingga itu juga masuk di dalam kepercayaan, masuk di dalam keyakinan kita. Penginjilan mulai dilarang. Karena apa? Karena dianggap ini memberangus kebebasan manusia. Kebebasan manusia untuk memeluk agama lain. Di zaman postmodernisme ini atau post-truth ini, orang sudah meninggalkan apa yang disebut sebagai alam berpikir, logika, apa segala macam itu sudah tidak penting lagi. Orang lebih penting ini perasaan, lebih penting saya senang gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Iman digoyahkan. Artinya apa yang disebut sebagai firman Tuhan yang berkuasa, itu adalah simpanan masa lalu yang sekarang mestinya harus ada di museum. Tidak perlu lagi. Manusia sekarang butuh kebebasan. Itu yang dirindukan orang-orang di era itu. Atau era sekarang ini. Di mana orang sudah kayaknya kehilangan berpikir lagi bahwa LGBT pun terjadi di saat-saat ini. Orang sudah tidak bisa membedakan mana lawan jenis gitu ya, mana sesama jenis. Ini yang menjadi tantangan. Lalu yang menjadi tantangan juga adalah di era-era seperti ini orang itu semakin jahat sebenarnya. Semakin jahat. Karena apa? Tidak ada lagi yang disebut sebagai aturan-aturan yang baku. Aturan-aturan yang mengatur orang sehingga orang itu harus taat mutlak. Entah itu aturan negara, entah itu aturan keagamaan. Ya, contoh dengan sekarang pemerintah menghimbau untuk stay at home. Tetapi masih saja kita melihat ada orang yang berkeluyuran, orang yang masih sibuk dengan kegiatannya di luar padahal itu membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Tidak perlu didengar. Itu kan menurut pemerintah, tapi menurut saya kan tidak masalah. Nah ini kembali kepada diri sendiri. Ini tantangan. Lalu yang ketiga, secara khusus tantangan bagi keluarga Kristen apa? Yang disebut rumah itu bukan tempat yang nyaman lagi. Kalau dulu meja makan dan juga ruang keluarga itu adalah tempat di mana kita saling berinteraksi bersama keluarga, kita saling bertukar pikiran, kita saling mendengarkan, di mana orang tua mendengar keluhan anak, orang tua menasehati anak, anak menyampaikan segala isi hatinya. Tapi sekarang
Saya tidak tahu di rumah kita jemaat sekalian, apakah masih ada budaya-budaya seperti itu? Ataukah kita sekarang sibuk dengan layar handphone kita? Bahkan sekarang disediakan aplikasi yang menampung curhat-curhat manusia. Jadi ada tuh kalau kita di YouTube kadang muncul nanti iklannya. Mau curhat, ada aplikasi yang sudah tersedia. Sehingga kontak secara sosial kita dengan manusia-manusia lain itu sudah terbatas sekali. Kita sudah bisa menyelesaikan masalah dengan telepon genggam kita ini, dengan ponsel yang katanya ponsel pintar ini. Menurut Renal Kasali itu, yang ternyata yang pintar itu adalah ponselnya, smartphone. Ternyata manusia ini dibilang semakin bodoh, karena tergantung dengan ini. Mungkin ada orang yang sudah lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone-nya. Mungkin ada yang seperti itu, kita tidak tahu siapa. Tetapi kalau memang itu terjadi, berarti itulah tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan-tantangan ini menguji iman kita. Melihat bagaimana kesanggupan orang-orang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah secara kebetulan menghadirkan kita di dalam zaman ini. Itu semua sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita berproses di dalamnya. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan kita yang sudah kita renungkan pada pagi hari dan juga kita sudah baca ini setidaknya memberi kepada keluarga-keluarga Kristen ini jawaban terhadap tantangan zaman ini. Sehingga kita tidak perlu takut dengan zaman ini, kita juga tidak perlu menghindar dari zaman ini, karena memang nyatanya setiap hari kita sedang bergulat dengan itu. Dari dua nats firman Tuhan yang kita baca, memberi kepada kita setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama adalah, sebagai keluarga Kristen yang sedang ditantang oleh zaman ini, yang pertama kita dikatakan tidak boleh serupa dengan zaman atau serupa dengan dunia ini. Itu terdapat di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua tadi. Bisa kita lihat sama-sama bahwa dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya sedikit memberi pengetahuan bagi kita bahwa kata dunia di situ tidak menunjuk hanya kepada orang-orangnya, tidak menunjuk kepada tanahnya, tidak menunjuk kepada bangunan, tidak. Tetapi ternyata dia menggunakan kata aion dalam bahasa Yunani yang berarti adalah sebuah masa, sebuah waktu yang sedang dilalui. Itu yang disebut sebagai dunia. Mengapa saya mengatakan tadi bahwa tidak boleh kita serupa dengan zaman atau dengan dunia ini? Itu maksudnya. Kita boleh saja berada di dalam zaman ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita dituntut jangan sampai kita seperti ikan yang mati, yang tertelan dan terhisap oleh zaman ini. Kita sedang melayani zaman ini dengan kehidupan kita. Kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan keluarga kita. Kita meninggalkan prioritas kita. Siapa prioritas kita? Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, yang mestinya kita layani itu adalah Tuhan. Bukan zaman ini, bukan dunia ini. Ini berbeda dengan kita sedang bekerja. Ini beda sekali, bukan maksud itu. Bekerja itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia, harus bekerja. Tetapi yang dimaksud ini adalah bagaimana kita tidak serupa dengan zaman ini, dengan segala spirit-spirit yang ada. Kalau zaman ini sedang menggoyahkan iman, zaman ini sedang mempertanyakan keyakinan-keyakinan dasar kita, yang mengatakan, orang Kristen kok masih beribadah, kalian itu kuno, kalian itu out to date, kalian itu enggak up to date, kalian itu kok gitu ya, enggak gaul gitu ya, bahasa anak muda. Itu yang sedang ditantang oleh zaman ini. Zaman ini sedang merongrong kehidupan keluarga Kristen. Tetapi keluarga Kristen harus punya komitmen. Kita boleh berada di dalam zaman ini. Tetapi jangan sampai kita kalah. Artinya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita senantiasa menjadi diri kita, yaitu hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Sebagai keluarga Kristen. Kita berbeda dengan orang lain. Kalau hari ini orang sudah mulai
dengan kecanggihan dilarang judi gitu, mereka akan judi online, tidak kelihatan. Sudah tidak boleh lagi ada lokalisasi, disediakan prostitusi online. Semua sudah bisa dilakukan dengan cara yang online. Tinggal bagaimana keluarga Kristen. Bagaimana keluarga Kristen menanggapi ini. Dengan kemajuan zaman ini, dengan fokus manusia hari ini, fokus kepada media sosial, sehingga tidak jarang terjadi perselingkuhan, setelah perselingkuhan terjadi perceraian. Ini tantangan yang merongrong iman kita, merongrong keluarga kita hari ini. Jangan bilang bahwa diri kita ini protek. Jangan mengatakan bahwa, oh saya ini mampu kok dengan itu. Semua orang punya kelemahan. Maka dari itu, penting untuk kita menyadari bahwa kita boleh berada di dalam zaman sekali lagi, tetapi jangan sampai kita serupa dengan zaman ini, yaitu dengan sikap-sikap yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah kita itu hidup harus berdasarkan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Itu kembali di dalam ayat ini, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya mau katakan bahwa konteks ayat ini itu tidak bisa dilepaskan dari ayatnya yang pertama. Di ayat yang pertama itu dikatakan gini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Konteksnya adalah hidup kita yang sudah kita persembahkan kepada Allah. Karena hidup kita sudah dipersembahkan kepada Allah, maka hidup kita harus menuruti kehendak Allah. Kita tidak boleh mengikuti lagi keinginan-keinginan zaman ini. Zaman ini mungkin menuntut kita, ayo ke klub malam, ayo mungkin ke hiburan-hiburan yang lain. Tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu persekutuan, tidak perlu lagi mesbah keluarga. Ayo senangkan dirimu. Itu yang sedang zaman ini tawarkan. Tetapi ingat, hidup kita harus kita arahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau di dalam bahasa ini itu telematoteo, artinya sesuai dengan tujuannya Allah. Teleos itu tujuan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu bukan tanpa alasan. Dia mau supaya ada tujuan yang sedang kita bawa. Tujuan Allah itu yang sedang kita tuju. Mungkin kita sedang buta soal itu. Kita tidak tahu, kehendak Tuhan itu misteri sekali. Kehendak Tuhan tidak bisa dilihat. Bagaimana saya mengetahuinya? Maka penting untuk kita merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. Itu salah satu cara untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau pribadi kita jauh dari Tuhan. Keluarga kita ajak menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kesulitan-kesulitan yang dialami manusia hari ini, walaupun kita katakan ini zaman canggih sekali, tetapi kesulitannya adalah ternyata waktu bersama keluarga itu sudah mulai tidak ada lagi. Atau kurang sekali waktu dengan keluarga. Ini harus kita renungkan baik-baik. Jangan sampai 3 hal yang penting, yaitu pelayanan kita kepada Tuhan, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita. Jangan sampai karena satu lalu yang lain terabaikan. Kerinduan kita adalah bagaimana kita bisa membagi porsi kita yang sama. Baik pekerjaan kita, baik pelayanan kita, dan juga kepada keluarga kita. Membagi waktu itu penting sekali. Karena percuma kita mungkin bisa mengejar karir kita luar biasa, tetapi ternyata keluarga kita ternyata tidak bahagia. Atau kita senantiasa nih katanya urusan dengan keluarga juga enggak baik juga kalau terlalu ekstrim, sehingga enggak bekerja, sehingga juga enggak pelayanan. Atau ada lagi ekstrim yang juga terjadi bahwa lebih baik pelayanan daripada urus yang lain. Nah, ini juga enggak baik gitu ya. Jadi bagaimana kita harus memiliki kebijaksanaan untuk mengelola itu semua. Semua harus mendapatkan porsi yang sama.
Itu yang rindu saya bagikan bagi kita melalui poin yang kedua ini. Bagaimana hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Tentu hidup sesuai dengan kehendak Allah ini akan membuat terkadang kita akan terhambat untuk melakukan segala sesuatu. Jujur saja, kadang nanti urusan kita yang mungkin harusnya ini bisa seperti ini dengan cara ini misalnya lewat cara belakang gitu ya. Kadang itu mampet gitu ya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kok tiba-tiba enggak bisa dengan cara itu gitu loh. Jadi mungkin kita mau melakukan kecurangan gitu, ternyata sulit gitu ya melakukan kecurangan. Jadi akhirnya ada sesuatu yang simple. Ya mungkin itu adalah yang membuat kita terkadang tidak mudah untuk mengikuti kehendak Tuhan ya. Kita lebih cenderung bagaimana kalau pekerjaan saya ini bisa lebih cepat, saya lewat sini aja. Saya lewat, atau pintu sana saya lewati gitu ya. Mari kita sadari semua bahwa hidup berdasarkan kehendak Allah itu juga menyangkut mengenai komitmen kita secara pribadi. Maukah kita dituntun oleh Allah? Ketika kita mengatakan, ini loh persembahanku Tuhan, yaitu hidupku. Lalu kita bilang, saya enggak mau, tapi saya bisa mengerjakan sesuai kehendak saya, enggak. Karena sudah dipersembahkan, ya sudah. Ikutilah Tuhan, ikutilah kehendak Tuhan. Itu adalah poin yang kedua bagi kita. Hidup berdasarkan kehendak Allah. Lalu poin yang ketiga atau yang terakhir bagi kita, yaitu hidup dengan hikmat Tuhan. Nah ini beda-beda tipis sih antara hidup dengan hikmat Tuhan dan juga hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan itu pasti ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita membuka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya kira kita tadi sudah membaca, mungkin kita membaca di dalam hati tidak masalah. Tapi saya langsung saja menjelaskan bagi kita mengenai poin itu, yaitu hidup dengan hikmat Tuhan. Di tengah tantangan zaman ini, keluarga Kristen itu tentu akan merasa kesulitan untuk menjawabnya. Jujur saja, bahwa ternyata zaman ini juga memiliki hikmatnya sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa dunia itu punya hikmat juga, tetapi bagi Tuhan hikmat dunia itu adalah kebodohan. Itu bagi Allah. Jadi ternyata ada spirit di dalamnya, dan ini yang saya katakan tadi di awal, merongrong keluarga Kristen hari ini. Kalau keluarga Kristen tidak punya kekuatan, tidak punya langkah yang pertama tadi, yaitu mau mengambil komitmen, tidak mau serupa dengan zaman, lalu juga tidak mau menyandarkan kehidupan kita kepada kehendak Allah, wah kita akan hancur dengan zaman ini. Tapi kalau dua langkah awal tadi sudah kita lakukan, yaitu tidak serupa dan mau mengikuti kehendak Tuhan, itu sudah benteng yang sangat kuat bagi kita. Dan yang ketiga, penting adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup di tengah zaman ini. Firman Tuhan dengan jelas juga mengatakan jangan hidup seperti orang bebal. Nah ini berbeda ya, orang bebal dan orang bodoh. Saya melihat ini orang bodoh ini bukan soal intelektual, bukan soal itu. Orang yang berintelektual tinggi itu bisa disebut sebagai orang bebal atau orang bodoh menurut Alkitab ya. Karena dia sudah tahu tetapi dia tidak mau melakukan. Nah ini yang disebut orang bebal. Nah Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang bebal. Tapi dikatakan kita harus menjadi orang yang arif atau orang yang bijaksana. Dan dikatakan kita dengan hikmat yang Tuhan beri tadi, kita harus melihat waktu-waktu yang Tuhan berikan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu di sini bukan berbicara mengenai detik jam itu, yang terus berputar itu. Tetapi dia menggunakan kata kairos. Kairos ini bukan waktu yang berjalan terus-menerus ini, tetapi berbicara mengenai sebuah momen atau sebuah kesempatan yang harus kita lihat. Dengan hikmat Tuhan kita melihat kairos itu terjadi. Sangat disayangkan jika keluarga Kristen mengabaikan hal ini. Kita mungkin merasa bahwa ya yang penting saya melayani Tuhan. Nanti saya dipanggil Tuhan
saya sudah melayani Tuhan. Lalu kita mengukur-ngukur semuanya, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. Ternyata yang disebut sebagai kairos ini tidak bisa kita ukur seperti itu. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan. Ada orang yang ternyata dia itu dipanggil untuk melayani, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya untuk pelayanan. Nah, artinya bahwa, tapi nanti setelah mendekat dia dipanggil Tuhan, lalu dia baru sadar, oh iya, saya ini mau melayani Tuhan. Ya, walaupun kita tahu bahwa melayani Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Tetapi kalau kita tidak menangkapnya ketika kita melihat, oh ya harusnya saya pelayanan, ada kesadaran, tapi tidak pernah dilakukan. Ini yang harus kita betul-betul lihat dengan hikmat Tuhan. Kalau Tuhan memang sudah panggil kita untuk melayani Tuhan, lakukan itu. Karena kesempatan itu bisa saja datang lagi, bisa tidak datang lagi. Mari kita secara bijak mengelola semuanya itu. Dikatakan di ayat 17, sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali kepada poin yang kedua. Kalau kita mau menjawab tantangan dunia ini, kita harus yang pertama, jangan pernah mau serupa dengan zaman ini. Lalu yang kedua, mari kita buat hidup kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Lalu poin yang ketiga yaitu, mari kita mau hidup dengan hikmat Tuhan. Biarlah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh dimampukan dengan ini semua. Kita tahu zaman-zaman ini sedang menggerus kita, sedang menarik kita dengan segala tawaran-tawaran yang nikmat-nikmat, tawaran yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi ingat, jangan sampai kita mau larut di dalamnya. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberi kekuatan kepada kita dan menyanggupkan kita untuk menjadi keluarga Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami sebagai keluarga Kristen boleh dimampukan untuk menjawab setiap tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, jemaat dipersilakan duduk. Bapa, mengucap syukur buat pagi yang indah ini Bapa. Kami sudah boleh dengar firman-Mu Bapa, disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah kami tetap selalu berharap Bapa dan bersandar kepada-Mu Bapa. Kau mengetahui keadaan setiap jemaat kami dalam keadaan yang sulit ini Bapa. Tapi biarlah Bapa kami tetap berharap kepada-Mu Bapa. Dan janganlah setiap iman kami menjadi luntur Bapa karena adanya wabah penyakit ini Bapa. Bapa mengucap syukur Bapa buat setiap jemaat yang sudah boleh hadir Bapa. Ikut bersama-sama ibadah walaupun via online Bapa. Kami percaya Bapa, Kau tak berikan kami kesempatan Bapa. Kami masih boleh beribadah Bapa. Terima kasih Bapa. Kau juga berkata menyampaikan firman Bapa. Kau juga berkata setiap kami yang sudah mendengarnya Bapa dari awal hingga akhirnya Bapa. Dengan juga Bapa berdoa Bapa bagi pertemuan jemaat kami Bapa. Kau berkati pertemuan jemaat kami Bapa. Berdoa buat jemaat yang berulang tahun Saudara Martin. Demikian juga yang lainnya Bapa. Yang kami tak tahu namanya Bapa. Kau juga tambah-tambahkan umur mereka Bapa. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, takut akan Kau Bapa. Demikian berdoa buat jemaat kami yang sakit penyakit Bapa.
Hamba juga berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth Bapak. Demikian juga buat Ibu Meliana, buat ibu-ibu lainnya Bapak, ataupun bapak-bapak lain yang kami tak tahu namanya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau berkuasa menyembuhkan setiap jemaat kami Bapak. Engkau menjamah setiap jemaat kami Bapak. Teguhkan hati dan iman setiap jemaat kami Bapak. Tetap berharap Bapak, setiap kesembuhan ada daripadamu Bapak. Kau juga berkati Bapak ke depan jemaat kami Bapak. Walaupun dalam keadaan sulit Bapak, kami percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapak. Baik kesehatan, baik kebutuhan rumah tangga Bapak. Demikian juga keluarga mereka Kau juga berkati Bapak. Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba yang tempat kami Bapak. Bapak Evangelis Samadaya bersama keluarganya Bapak. Demikian juga Evangelis Tras. Demikian juga berdoa buat Evangelis Wika, Evangelis Valen, dan seluruh pengurus kerja kami, serta hambamu Bapak Vincent sebagai ketua majelis bersama jajaran BPH Bapak. Berdoa juga buat seluruh jemaat kami Bapak. Berkati setiap kami Bapak. Sampai kami bertemu Bapak. Kami tetap bersandar kepadamu Bapak. Dan Kau tetap teguhkan iman kami Bapak. Separah apapun keadaan kami percaya Kau tetap mengasihi kami Bapak. Nyatakan belas kasih-Mu Bapak. Demikian juga hamba berdoa Bapak buat kegiatan kami selama sepekan. Walaupun via online Bapak, acara persatuan wanita, demikian juga doa maupun persatuan pemuda, ibadah hari Minggu dan juga segala minggu. Kami percaya Bapak tidak mengurangi Bapak niat kami Bapak. Tidak mengurangi kami Bapak, tetap setia beribadah kepadamu Bapak. Kau juga tambah-tambahkan hikmat bagi setiap kami Bapak. Hamba juga berdoa Bapak buat bangsa dan negara Indonesia Bapak. Berdoa untuk para pemimpin kami Bapak. Kau teguhkan hati dan imannya Bapak. Tetap memimpin negara ini dengan baik Bapak dan takut akan Kau Bapak. Kau juga berkati para medis Bapak dan obat-obatan yang kami terima Bapak. Supaya bangsa kami boleh disembuhkan dari wabah corona ini Bapak. Bapak, hamba juga berdoa Bapak. Dan kami percaya Bapak, masa-masa sulit ini akan berlalu Bapak. Karena kami percaya Bapak, di balik badai ada pelangi yang indah bagi bangsa kami Bapak. Hamba juga berdoa jemaat kami Bapak. Walaupun kami tidak dapat berkumpul Bapak, kami bisa memberikan persembahan kami Bapak. Kau juga berkati mereka Bapak. Supaya mereka belajar mengucap syukur Bapak dengan apa yang sudah mereka terima Bapak. Mereka boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Memberikan persembahan kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan bangkit berdiri.
kita menyanyikan pujian, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjinya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat semua berkah. Amin. Mari kita pulang dan mari kita percaya bahwa pertolongan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita percaya untuk kehidupan kita bahwa Dia yang akan memelihara, melindungi dan menyertai hidup kita. Mari kita pulang dan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat ini mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman yang pertama, hamba Tuhan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Diaken Martin. Tuhan memberkati. Yang kedua, untuk acara Family Fun Day kita undur sejenak sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah membayarkan uang retribusinya bisa menghubungi bendahara gereja untuk dikembalikan. Lalu yang ketiga, untuk ibadah Komisi Wanita, ibadah MPFD, ibadah Youth tetap akan kita laksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi Zoom harap segera mendownload di HP masing-masing. Lalu yang terakhir untuk ibadah umum minggu depan
tetap akan berlangsung seperti biasa via online. Harap mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan, jangan padamkan roh kita, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.